Sobat Nelayan Kecil dan Tradisional Indonesia. Selamat datang di podcast KNTI, podcastnya Nelayan Indonesia. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Intan Ratodiana Hasri sebagai salah satu anggota pengurus Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Pada kali ini saya akan mendahului podcast KNTI dengan memperkenalkan kepada sobat-sobat sekalian tentang apa itu KNTI. Mengawali podcast kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil KNTI, di mana KNTI adalah sebuah perkumpulan atau organisasi berbasis masyarakat atau ormas yang didirikan pada tahun 2009 di Manado. Saat itu, sedikitnya 100 pimpinan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar Kongres Nelayan Tradisional Indonesia pertama dengan berbagai hasil dan rekomendasi untuk segera membentuk organisasi nelayan tradisional sebagai wadah perjuangan bersama untuk memenuhi hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan tradisional. Nah, setelah kita mengetahui sejarah singkat KNTI, selanjutnya tentang struktur organisasi di dalam KNTI itu sendiri. Kepengurusan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus. Dewan Penasehat adalah penasehat organisasi yang berada di Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Basis. Sedangkan Dewan Pembina adalah pembina organisasi sekaligus pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, Dewan Pakar adalah pemikir dan pengkaji berbagai hal yang berada di Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah. Last but not least, Dewan Pengurus adalah pelaksana organisasi yang berada di Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Basis. Selanjutnya, perkembangan KNTI saat ini telah memiliki 40 Dewan Pengurus Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih dari 20 kerjasama juga telah dilakukan oleh KNTI, baik di tingkat daerah, nasional, ataupun internasional. Dari hasil Musyawarah Nasional KNTI yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022, KNTI memiliki 2 badan otonom. Yang pertama, Badan Otonom Kepemudaan, yaitu Kesatuan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, dan yang kedua, Badan Otonom Perempuan Pesisir, yaitu Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia atau KPPI. Terakhir, kita akan bahas mengenai kerja-kerja KNTI. Di antaranya, yang pertama, memperjuangkan hak wilayah tangkap nelayan tradisional di Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan hak sosial nelayan dan perempuan nelayan serta pemukiman masyarakat pesisir. Ketiga, ikut andil dalam merespon ancaman krisis iklim yang berdampak pada nelayan, perempuan nelayan, dan masyarakat pesisir. Yang keempat, penguatan hak nelayan melalui pemberdayaan ekonomi. Terakhir, turut andil mengadvokasi hak-hak nelayan dan perempuan nelayan di Indonesia. Sekian podcast pertama KNTI, nantikan sesi-sesi podcast KNTI selanjutnya. Terima kasih. Podcast KNTI, podcastnya Nelayan Indonesia.